ini kerontak. Halo, cek. Nah. Perhatikan. Ya, kemarin kita sudah pelajari ya pelajaran yang ke-33 yaitu tentang orang-orang Quraisy yang kembali menyakiti dan menzolimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya pamannya Abu Thalib dan wafatnya istrinya siapa namanya? Khadijah. Rafli, pulang. Sekarang pulang. Diam. Mau pulang apa diam? Awas. Sekali lagi pulang. Ya. Nurut nggak? Diam. Fauzan lagi diam, kamu malah ngeledek. Nggak boleh. Perhatikan. Nah, perhatikan. Ya. Jadi setelah pamannya Abu Thalib meninggal, ya, kemudian disusul dengan istrinya siapa? Khadijah. Masih ingat berapa jaraknya? 10. Baru minggu kemarin diulang-ulang terus. Apa berapa bulan jaraknya? 1 bulan. Setelah pamannya wafat, kemudian apa? Disusul apa? Istrinya. Ya. Jadi jaraknya itu sebulan. Maka disebut dengan tahun apa namanya? Apa? Tahun apa? Kehabisan. Yang benar jawab. Apa tahun? Ditinggal 2 orang yang terkasih tersayang, kira-kira ngapain? Bahagia apa sedih? Berarti disebut tahun kesedihan. Ingat, namanya ditinggal orang yang dicintai, ditinggal orang tua, ditinggal anak, ditinggal paman. Kira-kira bahagia apa nangis? Berarti tahun apa? Tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Kenapa alasannya disebutkan dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh 2 orang yang sangat disayang. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua siapa? Istrinya. Ya, ibunda kita semuanya Khadijah, ibunda orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Pelajaran yang ke-34 ya. Setelah pamannya Nabi meninggal, istri Nabi meninggal Khadijah, maka orang-orang Quraisy mulai kembali berani menyakiti, mendolimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama Abu Thalib masih hidup, Nabi Muhammad dilindungi, dijaga. Ya, Nabi Muhammad dilindungi, dijaga. Tapi ketika Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah meninggal, orang-orang Quraisy atau Abu Jahal beserta teman-temannya tidak ada yang disegani lagi. Abu Thalib kan tokohnya, ketuanya, ya, ketua tokohnya, ya, di antara orang-orang suku Quraisy yang paling dihormati, ya. Ketika Abu Thalib sudah meninggal, wafat, maka apa? Abu Jahal dan teman-temannya mulai kembali berani seperti awal-awal, ya. Menyakiti lagi, ya. Karena apa? Sudah tidak ada orang yang disegan lagi, sudah tidak ada yang dianggap lagi. Wah, sudah nggak ada yang nolong lagi. Padahal Allah yang maha menolong. Abu Thalib saja
Allah yang menggerakkan hatinya untuk membela keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya yang memberikan pertolongan adalah siapa? Allah. Akmal, ada orang nolong kamu. Yang nolong siapa berarti? Kamu di tengah jalan, bannya bocor, sepedanya, tiba-tiba ada orang yang bantu kamu. Ada orang yang nolong kamu. Kira-kira siapa yang sebenarnya nolong kamu? Allah. Dengan cara apa? Menggerakkan orang, dilembutkan hatinya orang tersebut supaya mau nolong kamu. Paham? Kalau Allah tidak melembutkan hati hambanya, niscaya tidak ada yang mau nolong kita. Paham? Jadi hakikatnya yang memberikan pertolongan, bantuan adalah Allah. Dengan cara apa? Menggerakkan hati-hati hamba-hambanya. Supaya apa? Mau nolong kita. Kita kesusahan, ditolong. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang. Paham? Ya? Bukan karena kita baik, bukan. Bukan karena kita baik. Loh, kita baik apanya? Banyak dosa kayak gini kok baik. Ya enggak? Siapa di sini yang dosanya 0? Siapa yang di sini dosanya 0, enggak punya dosa? Pasti kita semua berbuat kesalahan kepada orang tua. Ya enggak? Enggak nurut seenaknya dan seterusnya. Ya. Di luar aja, jangan masuk. Ya. Susah diatur sama orang tua, nggak nurut. Banyak salahnya berarti banyak dosanya. Jadi orang berbuat baik kepada kita bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena kita ditolong oleh Allah yang menggerakkan orang-orang supaya mau memperhatikan kita. Supaya mau nolong kita. Kalau nggak mau ya berarti Allah nggak berkehendak. Paham ya? Maka hakikatnya kita harus yakin yang menolong dialah yang maha ni'mal maula wa ni'man, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong siapa? Allah. Paham? Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang menolong siapa? Allah. Makanya Nabi percaya, yakin. Kalau seandainya orang Quraisy menyakiti kami lagi, Allah yang menolong. Yang ngobrol sendiri kan udah bilang, Allah yang akan menolong. Ya. Maka di sini ya kita bahas di pelajaran yang ke-34 yaitu tentang al-hijratu ila Thaif. Ya, pelajaran yang ke-34 kita akan bahas yaitu hijrah ke Thaif, ke negeri Thaif. Hijrah. Apa Revan yang akan kita bahas pada sore hari ini? Kemana? Apa? Hijrah ke negeri Thaif. Ya. Apa? Muslimat hijrah ke negeri Thaif. Ya. Hijrah, apa artinya hijrah? Hijrah itu artinya berpindah dari suatu daerah atau negeri pindah ke daerah negeri yang lain yang aman. Yang kenapa? Di daerahnya mereka tidak bisa sholat, mereka dipukuli, mereka dizolimi, mereka dilempari batu, mereka tidak bisa mengerjakan sholat, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka apa? Allah memerintahkan untuk hijrah. Apa?
Allah menyuruh Nabi dan umatnya ketika itu hijrah. Apa? Hijrah. Kemana? Ke Taif. Kemana? Ke Taif. Hijrah ke Taif. Ya. Apa hijrah tadi? Berpindah dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Ya. Aman apanya? Aman, tentram, tenang dalam beribadah. Yang di sini kalau sholat dilempari batu, kalau lewat dicaci maki, dihina-hina, maka apa? Nabi dan para sahabat pergi hijrah ke Taif dengan harapan di negeri Taif mereka mendapatkan keamanan, aman ibadahnya, aman dari celaan manusia, dari hinaan manusia, aman dari lemparan batu. Maka Nabi berangkat. Di luar aja, kamu di luar aja. Nah, situ udah. Ya. Maka apa? Nabi dan para sahabat hijrah ke negeri Taif dengan tujuan mencari aman kalau untuk ibadah. Ya. Aman untuk mendirikan karena kalau masih di Mekah, kalau sholat dilempari batu sampai para sahabat Nabi dan para sahabat itu darah. Sekarang ada nggak orang sholat dilempari batu? Sekarang nggak ada. Malah yang lempar batu dilempar batu sekarang, ya nggak? Sekarang kalau ada orang sholat kok dilempar batu, yang lempar batu di penjara, ya nggak? Dulu zaman Nabi orang yang sholat yang dilempar batu. Nah orang sholat dulu kalau zaman Nabi dilempar batu. Kepalanya kena, hidungnya kena, ya, kena dadanya, kena perutnya. Kira-kira sakit apa enggak itu kayak gitu? Nabi kira-kira sakit enggak para sahabat? Sakit, berdarah-darah. Tapi Nabi dan para sahabat tetap bersabar. Tetap apa? Bersabar. Tetap berjuang terus. Ya, tidak kenal lelah. Ya, tidak pernah bosan. Kalau kamu kira-kira kalau dilempar batu kayak gitu gimana? Hah? Aduh, kalau saya ikut Nabi Muhammad saya dilempar batu terus mending saya keluar lah gitu ya. Ya enggak? Ada yang kuat enggak? Kira-kira kalau dulu kita ikut Nabi Muhammad, saya iman pada Muhammad, ikut Nabi. Pada zaman itu orang sholat dilempar batu, kira-kira kamu kuat nggak bersama Nabi Muhammad? Nggak kuat. Ada yang kuat dilempar batu? Nggak kuat. Ya. Kalau misalkan kita hidup pada zaman Nabi, kita beriman kepada Nabi sekarang, misalkan, ya, ikut Nabi, hijrah, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat kita. Kita umat akhir zaman yang imannya lemah. Sedangkan para sahabat, mereka umat awal, umat pertama Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah dengan iman sekuat baja. Dengan iman sekuat Lah iman sekarang kok gara-gara HP aja nggak sholat. Gara-gara game mereka lalai dari belum gara-gara perang, gara-gara game ada azan, nanti sholatlah gampang. Baru karena HP, coba bayangkan. Belum karena sedang musuh, lagi di sniper gitu loh ya, belum apa-apa loh. Baru karena teknologi, baru karena kesibukan belajar, baru karena apa saja pekerjaan. Banyak orang yang sudah rela meninggalkan sholat. Lebih baik saya makan daripada saya sholat. Lebih baik saya nyari duit daripada saya sholat. Oh gitu sekarang banyak kayak gitu. Gak apa-apa saya nggak sholat, yang penting saya makan. Oh gitu sekarang. Gak apa-apa saya nggak sholat, yang penting saya kerja kelompok.
tugas selesai, rampung, saya nggak dimarahi guru, saya nggak sholat nggak apa-apa. Ini anak-anak bodoh. Anak-anak bodoh. Orang tua yang bodoh rela meninggalkan sholat hanya demi menggapai rupiah yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Paham? Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Nabi berjuang untuk umatnya agar sholatnya aman, tentram, damai. Loh sekarang umatnya malah pada ora sholat. Nabi dulu sholatnya sampai dilempar-lempar batu. Lah sekarang umatnya sudah aman, tentram, sentosa. Malah umatnya berkhianat, ingkar janji. Katanya iman kepada Nabi. Ternyata tidak mau sholat. Ya, perhatikan. Ya. Maka tolong nih perhatikan nih, yang sudah besar-besar dosanya nanggung sendiri sudah. Yang sudah balik, jangan lalaikan sholat. Yang kecil-kecil latihan menjaga sholat. Perhatikan, jangan ngobrol sendiri, ya. Jangan sampai nggak sholat, malu nggak sholat. Muslimat keluar pakai kerudung, ya, Almira ya. Kalau keluar pakai apa? Pakai kerudung, pit-pitan orang kerudungan. Terus ngaji, ya. Pakai kerudung. Kalau keluar pakai kerudung, ya. Latihan dari kecil, Almira ya. Kalau mau ngaji di sini nurut ya. Kalau nggak nurut keluar aja. Saya nggak butuh murid yang nggak nurut. Keluar aja, jujur aja saya gitu. Plong. Yang nurut ngaji, yang nggak nurut keluar. Itu kan gampang, ya nggak? Jadi yang nurut saja yang ngaji, yang mau diatur. Yang nggak nurut, ya silakan keluar. Saya nggak butuh murid yang nggak nurut. Ngapain orang nggak nurut kok, ya nggak? Yang nurut ngaji, yang nggak nurut keluar. Gampang, saya nggak butuh murid yang nggak nurut. Ya, perhatikan. Maka harus jadi anak yang nurut, ya. Nah, setelah Nabi hijrah ke Thaif, maka apa? Ya, pada tahun yang ke-10, ya, Hijriah, Nabi hijrah ke Thaif bersama rombongan dan bersama seorang sahabat yang besar yang dijamin surga, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Loh ini. Zaid bin Harithah. Ya. Di Nabi bersama rombongan dan sahabat yang besar, sahabat yang dijamin surga, 10 sahabat, ya. Yang dijamin surga, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair Al-Awwam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nulis surat untuk raja-raja itu Zaid. Yang menulis Al-Quran di pelepah kurma, di dedaunan, di bebatuan, itu juga Zaid. Makanya Nabi nggak bisa nulis. Yang nulis itu siapa? Tadi Zaid, diutus oleh Rasul, diperintah, tulis ya. Ya. Supaya apa? Supaya bahwasanya diketahui bahwasanya Al-Quran itu memang murni dari Allah. Sampai Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah nulis Al-Quran. Oh. Nanti kalau Nabi nulis, oh itu kan buatan Muhammad. Itu kan buatan Muhammad. Karena Muhammad yang nulis sendiri. Karena kitab-kitab sekarang, ya, ditulis sendiri oleh pendetanya. Ya, oleh biksunya nulis sendiri, buatan sendiri sih. Al-Quran tidak. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah Subhanahu yang langsung turun kepada Nabi. Langsung turun kepada
Nabi. Ya. Maka tatkala itu Nabi hijrah, ya. Wa tawajjaha ila Tsaqif wa talaba minhum nusratahu ala qaumi. Kemudian Nabi SAW menuju Bani Tsaqif, ya, dan Nabi meminta kepada mereka Bani Tsaqif untuk dapat menolongnya dan para sahabat, menolong kaumnya Nabi. Tapi apa yang didapatkan ketika Nabi minta, wahai Bani Tsaqif, tolong kamilah, kami di Mekah, kami tertindas, kami selalu dipukul, dianiaya, disiksa, ya. Kalau caci makian sudah jadi makanan tiap hari lah. Tapi kalau dilempar batu dan seterus, ya, sampai sekarang. Makanya kami ingin meminta atau mencari perlindungan, keamanan, hijrah. Maka tolong bantulah kami, kata Nabi. Bantulah kami. Tapi apa? Orang-orang Taif, orang-orang negeri Taif, mereka bukan membantu, tapi malah mereka apa? Mengusir Nabi, menolak dengan keras. Bahkan Nabi dan para sahabat, mereka diusir, Nabi dan para sahabat diusir oleh orang-orang Taif dengan lemparan batu. Dengan apa? Lemparan. Coba bayangkan, di Mekah sudah dilempari batu, yang niatnya ingin hijrah ke Taif untuk mencari keamanan dalam beribadah, nyampe sana juga sama, diapain? Dilempari di Mekah dilempari batu, ke Taif dengan tujuan mencari keamanan, ketika sampai sana sama dilempari batu lagi. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ya. Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum an yasubbu. Para pemimpin suku mereka di Taif, mereka menyuruh kepada para budak-budak mereka untuk mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba bayangkan, tokoh di negeri Taif, mereka mengumpulkan seluruh manusia dan budak-budak mereka mencaci maki secara bersama-sama. Coba bayangkan. Jadi ada orang kumpul, ya, 200 orang, 300 orang. Nabi datang ingin mencari keamanan, tiba-tiba dilempar batu sambil dicaci maki oleh orang banyak. Muhammad gila, Muhammad penyihir, Muhammad, ya, dan seterusnya. Bodoh Muhammad dan seterusnya. Maka apa? Kemudian apa? Hatta saladam min araqi birijlai. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena batu di badannya, sampai kakinya, kepalanya, sampai darahnya itu menetes ke kaki, hampir mendekati mata kaki. Coba bayangkan, berarti kan banyak darahnya yang mengalir, menetes dari kepala, yang kena tangan, yang kena kaki, kena lutut, darahnya ngalir melewati kulit, ya, sampai ke kaki. Coba, Nabi kesakitan ketika itu, merasakan, menahan rasa sakit yang luar biasa, hanya demi untuk apa? Kita bisa ibadah secara aman, sholatnya aman, puasanya nyaman. Coba bayangkan, ini perjuangan Nabi. Lah sekarang umat yang sudah enak, nyaman, lu malah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat yang berkhianat,
umat yang tidak tahu diri. Nabi sudah berjuang mempertahankan Islam. Lu sekarang umatnya sudah nyaman, tentram, sentosa, lo malah apa? Banyak umatnya yang berkhianat, tidak mau apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh nih, ya. Ini namanya orang khianat kepada Nabi, ya. Wa kana Zaid bin Harithah. Nah, ini nih Zaid nih. Dan Zaid bin Harithah menjadi tameng Nabi. Tatkala Nabi sudah berdarah-darah sampai darahnya mengalir ke kaki, Zaid bin Harithah tahu Nabi dilempar batu berdarah-darah, Zaid bin Harithah jadi tamengnya. Melindungi Nabi dari lemparan sampai Zaid bin Thabit juga terkena, kepalanya bocor. Kena lemparan kena badannya berdarah, kena lututnya, kakinya, terus ya. Hatta usiba bijarahatin fi ra'si, sampai banyak luka di kepalanya. Loh, sampai kepalanya terluka, bukan hanya satu luka, tapi banyak. Karena apa? Lemparan batu. Kenapa? Karena melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi juga sudah terkena lemparan batu sama. Coba bayangkan, ya, saking cintanya Zaid bin Harithah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan sampai kekasih Allah terluka. Loh, Nabi sudah berdarah dulu. Karena ketika lihat Nabi sudah berdarah-darah, maka Zaid bin Harithah langsung jadi tamengnya. Ya. Terkena kepalanya, sampai banyak lukanya di kepala, bukan hanya kepala, badan, lutut, semuanya. Ya. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, panggil malaikat penjaga gunung. Panggil malaikat penjaga gunung yang di dekat Taif itu. Maka malaikat Jibril langsung, baik ya Allah, siap. Malaikat Jibril langsung turun dari langit, langsung menemui malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung di negeri Taif. Kemudian malaikat Jibril dengan malaikat gunung yang berada di Taif tadi datang kepada Nabi Muhammad. Innallaha amaroni an uti'aka ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku malaikat yang Allah berikan tugas untuk menjaga gunung ini. Aku ditugaskan oleh Allah, siap taat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Pokoknya perintah apa saja, malaikat gunung siap. Bahkan apa? Malaikat gunung mengatakan, kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad menyuruh saya untuk mengangkat gunung ditimpakan kepada penduduk Taif, saya siap segera seketika tanpa basa-basi. Coba bayangkan, sampai malaikat ngomong kayak gitu, saking mangkelnya, marahnya malaikat murka kepada perilaku penduduk Taif yang mereka bukan memberikan keamanan, tapi malah apa? Ikut sama-sama menyakiti Nabi Muhammad dan para sahabat. Malaikat yang Allah wakilkan untuk menjaga gunung, ya, maka apa? Ditugaskan untuk, ayo malaikat penjaga gunung ketemu Nabi Muhammad. Sampai ngomong tadi, wahai Nabi Muhammad, saya siap taat manut. Mau saya disuruh apa silakan. Kalau mau gunung saya cabut, timpakan kepada negeri Taif. Kira-kira kalau beneran diangkat gimana tuh? Gunungnya diangkat, ibarat gunung selamat diangkat, dicabut, ditimpakan di apa? Di penduduk orang-orang yang mereka zalim kepada nabinya. Padahal gunung selamat itu berapa kabupaten? Ya enggak? Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, coba bayangkan.
Gede sekali. Ya. Besar. Coba kalau seandainya terjadi. Tapi apa? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Jangan. Coba bayangkan. Nabi Muhammad masih memberikan maaf. Nabi Muhammad menyayangi umatnya. Loh. Nabi Muhammad menyayangi umat. Itu Nabi ya. Kalau kita ya gimana? Kalau didolimi gimana? Kita difitnah, kita dicaci maki, orang tua kita dihina, ya kita maafkannya berat ya. Kita bukan Nabi ya. Butuh proses. Ya enggak? Nabi enggak? Maafkan. Nah, ini yang perlu kita contoh, tapi berat sekali memang, harus latihan. Ya. Latihan betul. Ya. Maka apa? Nabi tidak mengatakan, ya tidak, tapi apa? Nabi malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka penduduk Taif, karena mereka tidak mengetahui ilmu, tidak tahu ilmunya. Kalau enggak mereka, bapak-bapaknya dapat hidayah, ya anak-anaknya, wahai Allah. Gitu. Kalau enggak anak-anaknya, ya cucu-cucunya mereka lah dapat hidayah, ya Allah. Coba bayangkan. Begitu lembutnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, tatkala ditolak terus, sampai malaikat datang, kemudian bantuan dari malaikat ditolak oleh Nabi Muhammad, maka apa? Nabi Muhammad kembali lagi ke Makkah. Kembali lagi ke Makkah. Kenapa? Tidak dapat hasil. Ya sudahlah, kita pulang lagi ke negeri kita sendiri saja. Akhirnya apa? Kembali lagi ke Makkah. Ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ketika setelah kembali ke Taif, maka di situ nanti ada proses Isra Mi'raj. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, paham ya? Nah, ini insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah bulan depan ya. Nah, sekarang seperti biasa